kasih untuk anak-anak Ibu kelas 1. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran untuk pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 1. Anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, sebelum kita belajar melalui video ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa yang baik, pejamkan mata dan lipat tangannya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami selalu dari mara bahaya. Sekarang anak-anak-Mu akan belajar melalui video pembelajaran. Berkatilah mereka supaya bisa belajar dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, apa kabar anak-anak Ibu? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tetap semangat belajar. Baik, hari ini kita akan belajar pembelajaran yang ke-6 dengan temanya rumahku ya. Kita akan belajar hari ini tentang rumahku. Anak-anak yang Ibu kasihi, kalian pasti semua punya rumah ya. Punya rumah untuk tempat tinggal supaya kita aman dari mara bahaya. Anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, rumah dibangun untuk tempat tinggal keluarga. Ada ayah, ada ibu, kemudian ada kakak mungkin, ada adiknya mungkin, atau hanya seorang diri saja. Tidak punya saudara, itu juga bisa terjadi. Jadi, rumah dibangun untuk tempat tinggal keluarga. Keluarga itu artinya dia tidak hanya seorang diri, tetapi ada ayahnya, ibunya, mungkin ada saudaranya, atau mungkin ada kakek dan neneknya, atau mungkin ada tante atau omnya. Ya, itu yang dinamakan keluarga. Nah, kemudian anak-anak yang Ibu kasihi, di dalam rumah itu keluarga kita terlindung dari terik matahari, hujan, dan dari bahaya lainnya. Sehingga ketika ada hujan turun, kemudian ada terik matahari yang menyengat, kemudian ada bahaya lainnya mungkin, ada binatang buas, kita semua bisa aman berada di dalam rumah karena kita terlindung dan dijaga oleh keluarga kita atau orang tua kita. Baik anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan, di dalam rumah itu biasanya ada kamar, ya, kamar untuk tidur mungkin. Itu sudah pasti ya, kamar untuk tidur, kemudian ada dapur, ada ruang untuk makan, ada garasi. Garasi itu biasanya untuk menyimpan motor, mobil, atau kendaraan lainnya. Atau ada teras. Teras itu bagian luar rumah ya, yang biasanya untuk menyimpan bunga, yang untuk santai, itu namanya teras, dan lain-lainnya. Tergantung dari pemilik rumah tersebut ya. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan, kalian bisa lihat gambarnya. Ini adalah gambar tempat tidurnya rapi kan? Bersih, tidak berantakan. Nah, Tuhan senang melihat rumah bersih dan rapi ya. Jadi Tuhan itu sangat senang ketika melihat rumah kita tertata dengan bersih, tidak ada sampah, kemudian tidak ada debu, barang-barang tidak berantakan, rapi, ya. Tuhan sangat senang. Apalagi orang tuamu, apalagi
kamu yang menempati tempat itu. Jika kamarmu rapi, jika kamarmu bersih, maka kamu akan tinggal dengan senang, kemudian dengan nyaman, ya, dan dihindarkan dari segala penyakit. Nah, kemudian rumah yang bersih dan rapi mendapat berkat dari Tuhan, ya. Jadi kalau rumah kita bersih, tidak punya sampah, rapi, halaman rumput juga dibersihkan, kemudian kamar rapi, dapur tidak berantakan, itu akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Ya, berkat itu bisa membuat kamu bahagia, bisa hidup dengan damai, hidup dengan tenang, tidak berkelahi, selalu berbahagia. Itu namanya berkat yang diperoleh dari Tuhan. Mungkin melalui orang tuamu, melalui temanmu, kamu mendapat berkat itu, ya. Kemudian, rumah yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Jadi Tuhan yang menganugerahkan rumah itu melalui kedua orang tua kita. Jadi sudah sepatutnya kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena itu kita harus menjaga agar rumah selalu bersih dan rapi. Jadi biasakan kalau di rumah ketika bangun tidur, rapikan tempat tidur. Ketika sudah selesai mandi, rapikan tempat mandi. Ketika sudah melihat rumah berantakan, ada debu, ada sampah, disapu, dipel, dibersihkan, supaya rumah tetap terjaga. Jangan membiasakan hidup kotor, karena kuman senang dengan tempat-tempat yang kotor. Kalau kuman itu sudah datang, maka penyakit akan mudah menyerang tubuh kita. Maka dari itu, jagalah kebersihan rumahmu, ya. Seluruhnya, bukan hanya kamarmu, tapi seluruh bagian dari rumah itu harus bersih. Ibu harap kalian bisa, ya, harus semangat. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, kalian lihat gambar ini. Ini ada seorang ibu, bapaknya, kemudian ada anaknya, sedang bekerja sama untuk membersihkan rumah. Kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Bukan hanya tanggung jawab ibumu, bukan hanya tanggung jawab bapakmu, bukan hanya tanggung jawab kamu, tapi seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah itu adalah yang bertanggung jawab untuk kebersihan rumah. Jadi harus bisa bekerja sama, ya. Mungkin misal contoh, mamamu memasak, bapamu membersihkan halaman, kamu mungkin mencuci piring, atau merapikan tempat tidur, atau menyapu. Nah, itu adalah contoh kerjasama antara ayah, orang tua, ayah, ibu, dan anaknya, ya. Jadi kita harus bisa bekerja sama, tidak boleh malas, ya, karena anak malas tidak disayang Tuhan. Anak-anak yang Ibu kasihi, lantai yang kotor harus disapu dan dipel supaya kuman tidak lengket di lantai, ya. Dan kita juga tidak bisa hidup dengan damai. Kemudian dinding harus dijaga agar tidak ada coretan. Jadi kalau ada yang punya kebiasaan menulis pen di dinding, itu bukan kebiasaan yang baik. Karena dinding harus dijaga supaya tetap bersih. Kalau sudah dicoret dengan pen, maka dinding itu akan kotor dan susah untuk
mewarnainya kembali, harus beli cat lagi, itu ya. Jadi harus dijaga. Apalagi kalau di sekolah, jangan mencoret dinding, jangan mencoret meja, supaya tetap bersih. Bisa ya. Nah, kemudian halaman rumah. Halaman rumah itu yang berada di luar rumah ya, juga harus disapu setiap hari. Misalnya ada daun, ada kayu, itu harus dibersihkan dan dibuang ke tempat sampah. Paham ya? Ini adalah cara supaya rumah tetap bersih. Nah, perhatikan gambar. Ini gambar selokan atau parit. Ini parit yang kotor, orang membuang sampah sembarangan. Kemudian ini adalah parit yang bersih, yang dijaga. Jadi, anak-anak yang Ibu kasihi, saluran air setiap rumah harus lancar supaya tidak ada air yang menggenang. Jadi kalau bisa, setiap rumah punya saluran air supaya tidak ada air yang tergenang. Kenapa tidak boleh ada air tergenang? Karena kalau ada air yang tergenang, nyamuk akan mudah bersarang. Ketika nyamuk sudah bersarang di situ, dia akan mendatangkan penyakit seperti malaria, ya, demam berdarah dan sebagainya. Itu akan mudah menyerang tubuh kita. Karena itu saluran pembuangan air harus berjalan lancar. Kemudian air yang menggenang akan menjadi sarang nyamuk. Sampah yang menumpuk akan didatangi lalat dan menjadi sarang penyakit ya. Oleh karena itu, jagalah kebersihan. Anak-anak yang Ibu kasihi, sekarang ayo membaca Mazmur bab 84 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan, semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan, Mazmur ayat 84 ayat 1 sampai 5 mengajak kita agar senantiasa menjaga dan memelihara tempat kediaman Tuhan, terutama di gereja. Jadi, kalau kita berada di dalam gereja, kita tidak boleh nakal, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita tidak boleh makan sebenarnya ya. Jadi kalau ada di gereja, kita harus duduk dengan rapi, duduk dengan sopan, ya, melipat tangan ketika berdoa, ketika disuruh berdiri, ketika disuruh bernyanyi. Tidak ada yang bermain di luar gereja. Kemudian tidak ada yang bermain dengan temannya di dalam gereja. Harus bisa berdoa dengan baik, dengan tenang, ya, supaya Tuhan senang dan apa yang kita doakan akan terkabulkan. Jadi begitu ya. Jadi kita harus bisa menjaga tempat Tuhan dan juga tempat kita di mana kita tinggal itu dengan baik, supaya kita bisa tinggal dengan damai, aman, dan tentram, serta jauh dari mara bahaya. Baik, anak-anak yang Ibu kasihi, untuk hari ini
materi kita cukup sampai di sini ya. Ibu harap kalian bisa belajar di rumah dengan baik ya. Kemudian tugasnya adalah ucapkan doa berikut ini dan buatlah dalam bentuk video. Jadi, doa ini nanti kalian ucapkan, boleh dieja ya, karena ibu mau melihat kemampuan membacamu sampai di mana ya. Jadi nanti minta tolong kepada orang tuanya agar anaknya bisa dibantu mandiri, artinya dia bisa belajar sendiri membacakan doa ini dengan kemampuan yang dia miliki, supaya anak ibu, bapak lebih terlatih lagi dalam membaca dan juga berdoa. Jadi nanti doa ini ucapkan dengan baik. Kalau bisa belum lancar membaca tidak apa-apa, baca pelan-pelan, mengeja nggak apa-apa ya. Yang penting sudah berusaha. Jadi doa ini diawali dengan tanda salib dan diakhiri dengan tanda salib. Ya. Ini contohnya misalnya begini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami rumah, tempat tinggal bersama ayah, ibu, dan saudara. Tuhan, berkatilah rumah kami siang dan malam. Terpujilah namamu, kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu salah satu contohnya ya, kalau kamu sudah lancar membaca. Tapi kalau belum lancar membaca, belajar dulu, dieja dulu, nggak apa-apa. Ya, paham ya? Jadi untuk hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang kami telah selesai belajar melalui video pembelajaran. Semoga apa yang sudah dipelajari dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.